Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Waalaikumsalam. saya Ratu Kirana dari Program Studi Hubungan Masyarakat angkatan tahun 2019. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 7 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yaitu wawancara. Ya, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, kita bakal perkenalan diri dulu nih Kak, dari narasumbernya sendiri. Boleh Kak, silahkan. Oh, boleh. Nama saya Satrio Sipinandito, biasa dipanggil Toci. Sekarang kerja di Zino. Zino itu public relations agency ya, lebih ke sebenarnya nggak public relation, nggak PR agency doang sih, dia kayak integrated marketing communications agency juga, jadi ada digitalnya juga, terus ada uh, corporate affairs juga dan sebagainya lah, pokoknya di bidang komunikasi gitu sih. Sekarang posisi di sana sebagai uh, client manager, jadi client manager tuh lebih levelnya sama sih kayak PR manager, handle beberapa klien dan juga bertanggung jawab atas semua kegiatan komunikasinya klien-klien kita gitu sih. Oke. Oke Kak, langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya Kak. Oke, Jadi boleh. jadi Kakak nih udah berapa lama nih jadi PR di Zeno Group ini? Kalau di Zino sebenarnya baru 1 tahun bulan November kemarin, tapi dari megang di PR tuh udah lama sih, dari 2012. Jadi pertamanya sebenarnya sempat jadi wartawan di Detik, Oke. Detik Detik Hot yang artis-artis gitulah, selebriti gitu, entertainment. Terus habis itu pindah ke advertising agency. Baru habis itu tahun 2012 sampai sekarang di PR terus. Oh jadi di PR jadi selalu jadi PR di setiap perusahaan gitu ya Kak? Iya, Oke. waktu itu sempat di PR tuh pertama di Asia Pulp and Paper, perusahaan Sinarmas yang di bidang kertas. Kalau Paseo gitu-gitu pasti pada tahu kan. Iya. Terus habis itu dipindah ke PwC. Dari PwC pindah ke mana ya waktu itu? Lupa deh. Oh, ke ini Image Dynamics, PR agency juga tapi lokal. Terus habis itu pindah ke Red Doors, baru sekarang di Zino. Wow, keren banget. Ya, gitulah. Selanjutnya, jadi selanjutnya nih Kak, menurut Uh, Kakak public relation yang baik itu kayak gimana sih Kak? Sebenarnya public relations yang baik tuh ya kita mesti punya kemampuan komunikasi yang baik ya. Intinya gimana sih kita bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh klien atau perusahaan kita gitu ke publik dengan cara yang mudah dimengerti dan juga mampu memberi dampak yang baik ke masyarakat gitu. Kayak misalnya sekarang untuk terutama pertama ya kita sebenarnya kita harus bisa nentuin sih pesan-pesan apa yang akan kita sampaikan, terus habis itu bagaimana cara kita mengemasnya supaya menarik dan mudah dicerna oleh masyarakat, dan juga nanti diukur kan apa namanya kayak kita punya dampak apa sih yang kita berikan ke masyarakat gitu, sehingga jadi beneran efektif gitu strategi komunikasinya nyampe gitu ke masyarakat gitu. Terus cara Kakak nih Sorry, sebagai ntar dulu. Maksudnya di sini stakeholder-nya itu nggak cuma masyarakat, ke semua orang gitulah, kayak ke masyarakat, terus ke pemerintah, dan juga karena kan perusahaan stakeholder-nya lain ya? banyak tuh, Oh, pemangku kepentingan lainnya gitu. oke. Terus Kakak nih kan sebagai seorang PR, gimana sih cara nyampein informasi nih ke publik? Yang pertama sih kita ada berbagai cara gitu ya, kayak misalnya salah satunya kan melalui kayak misalnya press release gitu ya, Ya. terus press conference dan semuanya sebagainya gitu. Cuman intinya sih bagaimana pemilihan pemilihan key message yang akan kita sampaikan itu mudah dicerna dan juga mudah dimengerti, serta apa namanya paling enggak sih
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya itu paham apa yang akan kita sampaikan pada mereka. Gitu. Jadi Jadi kadang tuh kata-katanya nggak berat gitu ya Kak? Jadi iya, kayak sebenarnya lebih sebenarnya mengerti masyarakat. sebenarnya lebih gini sih, lebih ke karena kan nggak semua orang bisa mengerti gitu ya. Kayak misalnya gini, kita ngomong soal perbankan gitu lah ya. Kita anggap nggak semua orang tuh ngerti perbankan gitu. Jadi gimana caranya kita mengemas apa yang ingin kita sampaikan, tapi tentang perbankan itu, tapi masyarakat juga bisa paham gitu. Selanjutnya Kak, Mm-hmm. apa aja sih tantangan selama Kakak menjadi PR? Sebenarnya tantangannya lumayan banyak ya, karena kan kalau PR kan lebih sering nih ya, bakal berhubungan ke Lapangan gitu ya? wartawan lah ya, wartawan gitu. Nah, wartawan kan juga karena kita kan organik nih. Kalau organik tuh maksudnya kita nggak bayar ya, karena ada beberapa lah ya oknum gitu yang menyalahgunakan, ya kadang dia bayar kayak gitu kan. Itu kan semacam apa ya, pengen publikasi tapi nggak mau ada effortnya gitu. Nah kalau kita sih kadang ya gitu, karena wartawan organik jadi kayak susah gampang sih bina hubungan sama wartawan tuh. Yang penting kita bisa kita bisa berkomunikasi dengan baik sama mereka. Terus kalau bisa kayak sehari-hari dijadiin apa ya, kayak temen ngobrol, temen diskusi, sekedar nanya-nanya sih, kayak lagi ada berita apa nih yang mau diliput, kayak gitu-gitu sih. Sama paling kalau apa ya, agak susahnya itu pas lagi krisis gitu. Jadi kayak kita ada pemberitaan buruk. Nah itu sebenarnya di situ juga kayak misalnya kan itu ngaruh juga ya, kayak surat pembaca gitu-gitu kan lumayan ngaruh tuh. Jadi kita masih kasihin klarifikasi kan, kayak official statement dari perusahaan kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya salah satu pengaruhnya kita harus punya hubungan baik dengan wartawan tuh kayak gitu. Jadi sebelum berita itu naik atau sebelum berita buruk itu naik gitu, mereka bisa coba untuk kontak kita dulu. Jadi klarifikasi itu ada dari dua pihak gitu. Selanjutnya Kak, Okay. dari kakaknya sendiri, gimana sih cara kakak nyampain tujuan perusahaan kakak? Jadi sebenarnya kita kalau kayak gitu tuh kita harus kita harus internal dulu sih. Kita internal dulu, kita komunikasi dulu internal, apa aja yang mau disampaikan nih gitu. Kemudian setelah itu baru kita coba diskusiin dulu baik dan buruknya ke depannya gimana kalau kayak gini, karena kan pasti dimanapun pasti ada pro dan kontra gitu ya. Jadi pasti kita rumusin dulu sih baik-baik sebelum kita tentuin apa yang akan kita sampaikan gitu. Kan kakak nih sering nih ketemu wartawan gitu, ketemu orang-orang juga kan. Gimana sih cara kakak membangun relasi yang baik? Gitu? Sebenarnya kalau kita sering ngobrol gitu ya, kan biasanya kayak awal gitu kita kan kayak pertama-pertama ketemu gitu, awal-awal kerja kan pasti kita nggak kenal gitu. Cuman ketika mereka datang, kita coba bangun komunikasi sama mereka, kayak sekedar basa-basi. Terus baiknya juga menurut gue kita penting juga tuh baca. Jadi untuk tema yang mereka cari lo bisa bantu jawab gitu. Atau untuk sekedar bangun obrolan dengan mereka lo bisa bantu jawab. Jadi kayak lo mau mulai obrolan gitu, misalnya topik sekarang gitu ya, kayak gimana nih corona di kantor, kayak gitu-gitu kan, misalnya kayak gitu deh. Nah itu juga bisa jadi, meskipun cuma basa-basi sih, itu juga menurut gue itu bisa jadi permulaan yang baik untuk memulai hubungan dengan wartawan sih. Terus udah gitu lo juga, kalau gue di kantor gue ada database wartawan gitu. Jadi setiap mereka datang ke undangan gue gue catat tanggal lahir mereka gitu.
Terus ketika mereka ulang tahun kita kirimin kue atau kita kirimin kado, sekedar kayak gitu aja sih. Menurut gue itu cukup membantu gitu. Karena nantinya ketika lo perlu dia datang ke acara lo untuk meliput, itu jadi hal yang bakal kepake banget. Terus selanjutnya Kak, kira-kira nih di tahun 2021 tantangan buat Kakak sendiri tuh sebagai PR tuh apa aja sih? Wah, kalau sekarang kan semuanya serba online kan. Jadi jadi sempet waktu itu beberapa klien bikin preskon online ya, baik itu launching produk ataupun sekedar media briefing, media update aja buat wartawan gitu. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau karena pandemi ini jadi semuanya serba online sih lumayan membantu gitu, karena kalau kita offline kan satu wartawan ke satu hari kan wartawan nggak cuma satu liputan tuh gitu. Mereka bisa 3-5 liputan kan per hari, dan juga jaraknya belum tentu berdekatan gitu. Jadi kadang mereka liputan di mana terus mesti datang ke acara kita, itu kan agak susah gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya acara-acara online ini sebenarnya sih menurut gue cukup membantu gitu, karena mereka kan tinggal pakai HP aja gitu kan. Atau pakai laptop jadi bisa join. Sebenarnya itu sih tantangannya. Cuma kadang-kadang tantangannya juga gimana, kadang mengemas acara yang sebenarnya nggak terlalu menarik jadi menarik gitu, meskipun mereka online juga tetap kalau acaranya nggak menarik kan kadang-kadang mereka juga nggak mau join kan, karena mungkin ada acara lain yang lebih menarik dan juga narasumbernya lebih menarik gitu. Tapi gue coba selalu ini sih paling ngatasinnya tuh kayak angle-nya di tweak dengan supaya jadi lebih menarik gitu. Terus paling selain itu tantangannya kalau menurut gue lebih ke apa ya? Sekarang kan orang udah cenderung tuh jarang baca berita gitu kan. Apalagi berita-berita di koran gitu udah nggak banyak. Nah, menurut gue tantangan tuh kita gimana sih harus bisa lebih berinovasi dengan mencoba main ke digital PR gitu. Maksudnya kayak video-video, contohnya kayak di video yang di detik yang 20 detik kan tuh orang lebih menarik visual kan kadang, apalagi di Instagram. Menurut gue sih itu juga salah satu tantangan sih, kita harus terus berinovasi dan ngikutin tren-tren kayak gitu. Oke. Terus juga kan di masa sekarang ini juga udah masuk tuh di era digital yang kayak tadi kakak bilang. Dan peran digital ini juga sangat penting nih. Dari kakak sendiri tuh ada nggak sih strategi yang cocok untuk ngadepin di era digital ini? Iya, kalau dari kita sih sebenarnya setiap kita mau kasih strategi gitu ya, kita kan setiap quarter atau tergantung klien minta sih ya, itu kan selalu minta coba dong tolong bikinin plan-nya untuk tahun 2021 atau plan-nya misalnya bulan dari Januari sampai ke Maret atau April gitu. Itu selalu kita masukin sih ke digital, karena menurut gue sekarang digital itu berperannya cukup penting sih. Cuma karena mungkin kan kalau tolak ukurnya digital itu sebenarnya mungkin bisa lebih ke ukur kali ya. Kayak kalau misalnya gini, karena CTA-nya tuh call to action-nya tuh misalnya untuk download gitu ya. Untuk download itu kan lebih bisa keukur gitu. Menurut gue ya memang kita harus memang harus main di digital juga gitu, karena kalau enggak pasti bakal ketinggalan kan kalau tetap main cuma di media-media konvensional dan media-media tradisional gitu. Mau nggak mau emang ya kita harus ikut arus lah dengan main di digital. Jadi jangan sampai ketinggalan sama perusahaan lain lah ya. Iya itu karena ya mau nggak mau, karena semua sekarang kan trennya udah shifting ke digital gitu, jangan sampai kita kalah gitu. Oke.
selanjutnya nih, kita bakal ngebahas masalah pandemi juga nih. Mm-mm. Tantangan komunikasi dengan publik itu gimana sih Kak di masa pandemi dari kakaknya sendiri? Sebenarnya ya agak gimana ya, agak susah juga sih ya kalau di masa-masa pandemi gini kan. Sebenarnya ya kita terkadang juga dari beberapa teman-teman wartawan kan banyak yang terdampak gitu ya, banyak yang kehilangan pekerjaan gitu. Sebenarnya jadi intinya sih kalau kita berkomunikasi ke publik di masa pandemi ini sih sebenarnya kita lebih ke pertama jangan terlalu menyinggung pandemi lah ya gitu. Maksudnya kita juga tetap harus berempati dan bersimpati gitu karena pandemi ini gitu. Kedua juga intinya kita jangan pernah salah mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Karena takutnya kan pasti kalau kayak gini kita kepleset dikit aja bisa panjang gitu. Kayak misalnya kemarin ada klien salah satu produk hand sanitizer gitu mau launching, intinya pokoknya dia bilang kalau kita keluar intinya aman kalau sama dia gitu. Intinya aman dengan menggunakan produknya dia. Tapi kan hal-hal kayak gitu kan bisa ditweak juga sama diplesetin gitu sama orang kan. Oh berarti produk ini ngajarin orang untuk keluar dong di masa pandemi. Paling yes, kan bisa kayak gitu. Sekarang kan ada aja. Cuman kalau menurut gue sih saran-saran gue itu intinya kita lebih bisa ini aja sih, key message-nya disesuaikan dengan keadaan deh gitu. Jangan sampai kita salah mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan sehingga membuat persepsi brand kita Masyarakat jelek yang di berbeda-beda mata juga kan. masyarakat. Iya, benar. Oke, selanjutnya kita kita kan pengen jadi PR juga nih Kak. Apa aja Hmm. sih yang harus dipersiapkan nih buat kita, buat orang-orang yang pengen jadi PR gitu, biar kayak kakak gitu. Kalau dari pengalaman gue sih, lo mesti rajin nulis deh tuh. Lo mesti rajin nulis ya kan. Terus lo mesti rajin baca. Itu penting banget. Lo mesti rajin baca. Lo mesti rajin baca apapun nih. Lo mesti baca berita. Lo mesti baca apapun deh pokoknya. Yang penting berita sih, karena lo pasti nanti akan berhubungan dengan wartawan kan. Terus lo mesti rajin nulis dalam hal apapun gitu, karena kadang lo di PR nggak cuma nulis artikel doang. Kadang lo bisa lo selain artikel dan press release gitu ya, di pengalaman gue pernah nulis skrip buat video, terus skrip buat radio, terus buat iklan buat di kereta api, gitu-gitu deh. Jadi makin sering lo nulis, makin banyak pengalaman, itu makin bagus gitu. Terus lo harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Intinya apa yang orang bisa nangkep apa yang lo omongin itu gampang. Maksudnya mudah ditangkap Jadi gitu sama pahami. orang lain. Iya, mudah dipahami. Terus habis itu lo juga harus bisa tuh menyesuaikan diri lo dalam membangun hubungan sama wartawan, karena nggak semua wartawan asik gitu. Maksud gue ada wartawan yang serius banget, ada wartawan yang gampang lo ajak ngobrol, ada wartawan yang serius banget, yang susah banget, sampai lo sebaik-baik apapun mukanya ditekuk aja. Ada salah satu tuh gue pernah nemuin tuh wartawan Kompas tuh kayak gitu tuh, rata-rata di Ambis media-media yang banget ya Kak. serius gitu ya. Iya, rata-rata tuh di media-media yang serius tuh, Kompas, Jakarta Post, terus Metro Bisnis juga Metro. Indonesia, Metro ya lumayan, Metro Metro paling nggak terlalu sih kalau menurut gua. Oh iya, malah Metro. Iya, Kompas Metro ya. biasa aja. Kompas. Terus apa ya, kayak lo juga mesti bisa bisa posisiin diri lo deh gitu. Kalau lo ngomong sama wartawan senior, lo mesti hormatin juga. Tapi kalau asik tapi tetap hormat gitu loh. Itu sih. Memahamin, ngehargain gitu ya Kak, maksudnya. Iya, benar.
Oke, kita balik lagi ke pertanyaannya. Pertanyaan terakhir, menurut kakak, perkembangan seperti apa dan faktor apa aja yang mendukung perkembangan tersebut untuk PR ke depannya? Maksudnya tuh PR kan ke depannya tuh bakal berkembang jadi lebih baik lagi, apa sama aja gitu? Terus apa kira-kira faktor apa aja yang mendukung perkembangan itu biar terjadi? Maksudnya gimana? Jadi, maksudnya PR kan ke depannya bakal berkembang menjadi lebih baik lagi, atau tetap kayak gitu aja. Terus faktor-faktornya apa aja nih biar bisa lebih baik lagi Kak PR-nya? Sebenarnya gini sih, karena kan kalau sebenarnya menurut gue bakal bisa baik ke depannya gitu ya. Karena di sini ada beberapa hal ya yang kayaknya harus kita sampaikan gitu. Jadi kan satu, kalau lo mau lebih baik, itu lo harus terbuka gitu. Intinya dimanapun lo bekerja sebagai PR gitu, lo harus terbuka. Termasuk lo membuka diri lo kepada publik gitu. Kayak ke wartawan pun, terus ke siapapun lah, ke stakeholder lo, ke pemerintah juga gitu. Intinya lo memberikan asas keterbukaan gitu. Jadi nggak ada yang lo tutup-tutupin kayak semacam ya bukan buat rahasia perusahaan. Nah, ada satu lagi tuh lo terus lo harus dipercaya kan. Lo harus memberikan informasi yang akurat dan terpercaya gitu. Nah, yang satu lagi yang gue perhatiin nih akhir-akhir ini, wartawan tuh suka sama data sama insight gitu. Jadi kayak ketika lo mengeluarkan sebuah statement gitu, atau lo mengeluarkan sebuah press release yang di situ ada data gitu. Data-data misalnya gini deh, kayak gue beberapa minggu lalu gue bikin press release untuk sebuah bank swasta ya. Jadi kayak dia itu berpartisipasi untuk di bulan inklusi keuangannya OJK gitu kan. Intinya dia mau naikin literasi keuangan dari anak-anak dari anak-anak SD gitu. Jadi anak-anak SD udah mulai ngerti nabung. Nah, di situ gue jabarin bahwa program OJK ini tahun 2016 kalau nggak salah hingga 2019 tuh ada peningkatan literasi keuangan sampai 38%. Nah, wartawan tuh suka yang kayak gitu. Jadi kalau bisa sih ke depannya lo harus selalu memberikan data dan insight sih buat wartawan gitu. Jadi seru juga ya jadi PR. Iya, seru sih. Ntar juga lo pada nyobain, lama-lama bosan juga. Oh ya Kak, sempat ngerasa bosan juga tapi? Wah, sempat lumayan bosan. Kayak kalau udah berapa tahun ya? Dari 2012 udah 8 tahun. Ya lumayan juga sih, berasa juga bosannya. Karena cuman enaknya ya itu, kita ketemu orang-orang baru kan, banyak ketemu wartawan kayak gitu-gitu. Terus sebenarnya kalau waktu itu gue sempet megang salah satu bank BUMN tuh tahun 2016. Wah, itu hampir jarang di rumah tuh, keluar mulu. Kadang enaknya kayak gitu. Jadi ya jalan-jalannya terus ketemu orang baru ya enaknya gitu sih. Cuman kerjaannya kan ya paling nulis terus ketemu orang kayak gitu-gitu sih yang bikin serunya gitu. Sorry Kak, tadi connection-nya nggak boleh. Apa? Halo? Koneksinya tadi nggak. Oh iya. Nggak apa-apa. Okay. Akhirnya kita juga udah sampai nih di penghujung sesi, yaitu kita telah menyelesaikan wawancara hari ini. Aku juga mau bilang makasih ke kakak, udah mau diwawancara sama kelompok aku, dan juga udah ngasih informasi yang nambah wawasan buat aku, terutama sama kelompok-kelompok aku juga. Dan kita juga tahu gimana pada kuliah di mana sih? Aku ya di UNJ, Kak. Oh, di itu ya, di mana? Rawamangun. Di Rawamangun, iya di Rawamangun. Semester 3. Oke. Iya, terus sebelumnya aku dan teman-teman mau minta izin ke kakak, video ini akan dipublikasikan untuk memenuhi tugas UAS kita, dan beberapa jawaban kakak akan kita kutip dalam laporan media cetak.
Apakah boleh, Oke, Kak? oke. Boleh. Oke, baik kalau kayak gitu. Makasih banyak, Kak, atas waktunya. Maaf Ya, sama-sama. tapi Semoga sebelum membantu ya. iya, makasih banget nih, Kak. Sebelum penutupan, Iya. aku mau foto bareng ya, Kak. Ya, boleh. Tapi bentar deh. Ini nggak mau ya? Tuh kamera lu mati tuh. Iya, ini nggak bisa dinyalain di masa. Oke, yaudah. Kayaknya sinyalnya jelek deh. Iya, sinyalnya nggak bisa. Tadi tiba-tiba juga mati gitu kan ya? Yaudah, kalau gitu Kak, izin screenshot ya Kak. Ya, boleh. Ya udah bisa. Ya, itu udah nyala dia. Udah ya? Oke. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Lagi nggak? Ya, iya lagi. Ini gue baru 1 kali. Wait. Oke lagi. 1, 2, 3. Dah. Makasih Kak. Oke. Ya, sama-sama. Makasih ya, Kak. Semoga di tahun Ya. 2020 bisa dilancar ini. Kerjaannya Amin. sama pandemi ini juga cepat berakhir. Amin.